Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reksa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 2 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ya guys, ada beberapa topik utama yang akan gue bawakan. Yang pertama, Baron Corbin yang kemungkinan akan mendapatkan gimmick baru. Lalu selanjutnya di show NXT kita mendapatkan juara baru untuk gelar NXT North American Champion. Dan yang terakhir, perpisahan AEW Dynamite dengan home base-nya Daily Place. So, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja dengan berita yang pertama. Ini datang dari Ring of Honor. Lebih tepatnya lagi, ini adalah update mengenai pay-per-view Ring of Honor Best in the World, yang dimana show tersebut mendapatkan satu match tambahan seperti apa yang diumumkan ya di show Ring of Honor Why by Week. Satu match tambahan itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor Pure Championship antara Mike Bennett sebagai penantangnya menghadapi juara bertahan Jonathan Gresham. Dan Mike Bennett itu sendiri mendapatkan kesempatan sebagai penantang setelah dia memenangkan pertandingan Pure Rules Gauntlet match ya, yang ditayangkan di channel YouTube daripada Ring of Honor, yang dimana di pertandingan tersebut Mike Bennett ini berhasil mengalahkan lawan-lawannya seperti PJ Black, Joey Kiss, dan juga The World Famous Cheeseburgers. Sehingga di event Best in the World ini sendiri akan sudah dipastikan ada 6 match yang akan digelar, yaitu pertandingan untuk memperebutkan Ring of Honor World Championship antara Rush menghadapi Bandido. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor Television Champions antara Tony Deppen menghadapi Dragon Lee. Dan tentunya pertandingan antara Jonathan Gresham menghadapi Mike Bennett ya untuk Pure Championship. Lalu ada pertandingan single match antara Brody King menghadapi Jay Little. Dan juga ada pertandingan antara EC3 menghadapi Philip Garden. Dan pertandingan ke-6 adalah pertandingan last man standing match antara Josh Wood menghadapi Silas Young. Dan kita lanjutkan lagi ya dengan berita dari WWE. Lebih tepatnya ini adalah headline pertama untuk video kali ini, yaitu dimana dalam waktu dekat ini kemungkinan besar Baron Corbin akan mendapatkan gimmick baru yang bernama Happy Corbin ya. Mengapa begitu ya? Seperti yang kita terima ya, kabar yang kita terima di tanggal 29 kemarin ya, baru ini gitu ya. WWE baru saja mendaftarkan beberapa paten, yang dimana 2 diantaranya itu ada paten yang digunakan untuk karakter gitu untuk WWE, yang dimana salah satunya itu adalah Happy Corbin. Tentu ya Corbin gitu ya, pastinya diuntukkan untuk si Baron Corbin, yang dimana memang si Baron Corbin ini sendiri pun sedang di fase yang cukup depresif ya kali ini, yang seperti kalian lihat di episode SmackDown yang lalu, yang dimana fase depresif ini sendiri dia dapatkan setelah dia ini kalah ya dari King Shinsuke Nakamura, sehingga dia pun kehilangan gelarnya sebagai King Corbin ya, setelah dia kehilangan mahkotanya di pertandingan tersebut gitu. Dan Happy Corbin ini akan menjadi gimmick selanjutnya ya bagi Baron Corbin, yang kemungkinan kita berharap dengan gimmick barunya sebagai Happy Corbin kita bisa melihat Baron Corbin ini menjadi karakter face untuk pertama kalinya dalam WWE gitu guys. Dan selain itu juga ada nama lain yang baru saja dipatenkan oleh WWE ya, yaitu namanya Nikki Ash ya, atau kepanjangannya itu adalah Nikki Almost Superhero, yang tentunya ini akan diberikan kepada Nikki Cross, yang memang di 2 episode terakhir daripada WWE Nikki Cross ini tampil dengan penampilan yang cukup berbeda, yang dimana dia terlihat menggunakan kostum superhero begitu. Kita lihat saja ya apakah dengan karakter barunya daripada Nikki Cross ini dia akan mendapatkan push yang lebih juga ya daripada yang dia dapat sebelumnya ya sebagai Nikki Cross gitu. Oke, kita berlanjut lagi ya ke berita dari NXT, yang dimana NXT akan menggelar kembali ya turnamen NXT Breakout Tournament, yang dimana turnamen Breakout Tournament kali ini akan menjadi turnamen kali kedua yang digelar oleh NXT setelah sebelumnya mereka pernah menggelar turnamen serupa di tahun 2019, di mana di tahun tersebut Jordan Myles ya atau ACH ini berhasil keluar sebagai pemenang daripada turnamen tersebut gitu. Dan untuk di turnamen tahun ini ya, untuk Breakout Tournament ini akan diikuti oleh 8
penggulat, yang dimana pemenang daripada turnamen tersebut mereka akan mendapat kesempatan ya untuk menantang NXT titles seperti yang apa mereka inginkan. Jadi mereka bisa memilih 4 titles yang tersedia di NXT, yaitu NXT Championship, NXT North American Championship, NXT UK Championship, dan yang terakhir NXT Cruiserweight Championship gitu guys. Dan di episode 2 of Five Live minggu kemarin ini sudah digelar qualification match-nya ya, yang diikuti oleh Guru Raj, lalu ada Andrew Case ya, atau sebelumnya dikenal sebagai Harlem Bravado, lalu ada Desmond Troy, dan yang terakhirnya ada Joey Gacy gitu. So nanti kita lihat saja di mana untuk breakout turnamen ini sendiri pun akan digelar di NXT episode 13 Juli mendatang gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ya ke hasil daripada show NXT tanggal 26 Juni 2021, yang dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan untuk memperebutkan number one contender ya untuk gelar NXT Women Tag Team Championship yang digelar dengan format triple threat tag team match yang diikuti oleh tim daripada Io Shirai bersama Zoe Stark. Lalu tim kedua itu ada Raquel Gonzalez bersama Dakota Kai, dan juga tim dari Shotzi Blackheart bersama Ember Moon. Ya, dimana di pertandingan tersebut ya, tim daripada Io Shirai dan juga Zoe Stark ini keluar sebagai pemenang setelah Io Shirai ini berhasil memimpin daripada Dakota Kai dan keluar sebagai pemenang daripada turnamen tersebut begitu. Pertandingan tersebut gitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan promo daripada NXT Champion yaitu Karrion Kross yang memanggil Johnny Gargano gitu ya, setelah apa yang Johnny Gargano lakukan ya di awal show tersebut, yang dimana dia menyerang si Karrion Kross di area backstage ya, sebagai pembalasan yang apa Karrion Kross lakukan di episode NXT yang lalu gitu. Di promo tersebut itu terjadilah adu mulut ya antara Johnny Gargano dan juga Karrion Kross, sebelum akhirnya rekan daripada Johnny Gargano yaitu Austin Theory itu menyerang Karrion Kross dari belakang, dan diikuti dengan serangan baik itu dari Johnny Gargano terhadap bersama Austin Theory ya terhadap Karrion Kross. Walaupun begitu serangannya tidak cukup berarti dan Karrion Kross ini belum berhasil mengatasi lawan-lawan ya, sebelum pada akhirnya Samoa Joe bersama pasukan security ini pun melerai kedua pihak. Namun di kesempatan tersebut gitu ya, sempat si Johnny Gargano itu memberikan super kick terhadap Karrion Kross, dan hal tersebut menutup segmen promo pertama di malam tersebut gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke match kedua di malam tersebut, yaitu pertandingan Roderick Strong yang ditemani oleh grup barunya itu The Dynamite Mine menghadapi Asher Hale. Dan tentunya di pertandingan tersebut ya, Roderick Strong ini berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah. Namun kita bisa melihat gaya bertarung daripada Roderick Strong yang cukup berbeda, karena kita bisa melihat di pertandingan tersebut Roderick Strong ini lebih teknikal dibandingkan sebelum-sebelumnya, yang dimana dia lebih memperlihatkan kuncian-kuncian yang selama ini jarang dia perlihatkan. Karena memang selama ini kita bisa melihat gaya bertarung daripada Roderick Strong ini lebih mengandalkan suplex dan juga knee strike ya dalam dia bertarung gitu ya di NXT. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan pertama Roderick Strong ya setelah dia melakukan comeback di NXT dengan grup barunya The Diamond Mine gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan ketiga di malam tersebut, yaitu pertandingan antara Cameron Grimes menghadapi Aries Sterling, yang tentunya pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Cameron Grimes. Namun hal yang menarik itu terjadi pasca kemenangan dari Cameron Grimes, yang dimana Cameron Grimes itu memanggil LA Knight ya untuk menantangnya kembali untuk memperebutkan gelar $1 Million Championship gitu ya. Dan mendengar tantangan daripada Cameron Grimes gitu ya, LA Knight pun menyetujui apa yang ditantang oleh Cameron Grimes dengan satu syarat atau satu stipulasi, yang dimana apabila Cameron Grimes kalah di pertandingan tersebut, maka Cameron Grimes harus menjadi butler bagi LA Knight. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh William Regal, sehingga pertandingan tersebut pun akan digelar di The Great American Base yang akan digelar di minggu depan gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen face to face antara Kelly O'Reilly dan juga Adam Cole, yang dimana ini menjadi segmen promo bagi keduanya sebelum keduanya ini akan saling bertanding ya di event The Great American Base minggu depan gitu. Jadi mana di segmen tersebut tentunya Samoa Joe itu hadir ya di arena tersebut guna untuk mencegah kontak fisik antar keduanya. Walaupun begitu pada akhirnya tentunya kontak fisik itu pun terjadi, yang dimana Kyle O'Reilly ini berhasil mengeksekusi heel hook ya terhadap Adam Cole,
yang dimana itu membuat si Adam Cole ini cukup kesakitan dan meminta tolong kepada si Samoa Joe. Namun tentunya si Samoa Joe pun tidak lantas menolong si Adam Cole karena dia pun tidak akan melakukan tindakan apapun sebelum dia terprovokasi ya si Samoa Joe itu, seperti yang apa diinginkan oleh si William Regal. Dan setelah serangan daripada Kyle O'Reilly, barulah si pasukan security yang dikomandai oleh Samoa Joe ini baru turun tangan gitu. Dan itu pun mengakhiri segmen promo daripada Kyle O'Reilly dengan Adam Cole. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan mixed tag team match ya, antara Xia Li bersama Boa menghadapi Mercedes dan Chick Atlas. Namun ada hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali terjadi di pertandingan tersebut, yaitu di mana ada satu momen di mana Xia Li ini mengeksekusi finishing move-nya, yaitu roundhouse kick terhadap Mercedes Martinez, yang dimana serangan tersebut membuat si Mercedes Martinez ini tidak sadarkan diri ya, atau knockout ya, yang dimana itu bisa dilihat dengan cara dia jatuh ini tidak seperti yang di skenario kan. Itu pun membuat wasit yang memimpin pertandingan tersebut pun langsung menghentikan pertandingan karena melihat Mercedes Martinez yang tidak sadarkan diri dan juga mengeluarkan bercak darah ya dari mulutnya gitu. Dan menurut kabar yang diberitakan ya, yang seperti dilaporkan oleh PW Insider dan juga Dave Meltzer, mengatakan bahwa pasca pertandingan tersebut ya, Mercedes Martinez itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah kabar tersebut belum ada kabar lagi ya mengenai apa yang dialami oleh Mercedes Martinez begitu. Dan kita berdoa saja ya bahwa Mercedes Martinez ini tidak kenapa-napa dan dia bisa kembali secepat mungkin ya ke dalam ring daripada NXT gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen promo lagi atau face off session antara MSK dengan Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa, yang dimana mereka ya saling berargumen. Ya itu bisa ditonton atau enggak juga tidak masalah gitu. Dan berlanjut lagi ke segmen main event dari malam tersebut, yaitu pertandingan antara Isaiah Scott yang ditemani oleh rekannya daripada Hit Row menghadapi NXT North American Champion Bronson Reed untuk memperebutkan gelar tersebut ya. Ya dimana secara mengejutkan Isaiah ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Setelah sebelumnya ada satu momen yang dimana Bronson Reed ini berhasil menyingkirkan rekan daripada Isaiah di Hit Row, yaitu Top Dollar dan juga Ashanti Adonis ya, yang dimana memang kedua rekan ini pun mencoba untuk mengintervensi jalannya pertandingan walaupun berhasil disingkirkan oleh si Bronson Reed. Namun setelah Bronson Reed ini berhasil menyingkirkan kedua rekan daripada Isaiah, hal tersebut membuat si Bronson Reed ini lengah ya untuk sesaat, dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Isaiah, yang dimana dia berhasil memanfaatkan rope ya dari ring yang membuat si Bronson Reed ini pun tidak berdaya, sehingga pada akhirnya si Isaiah ini pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall, sehingga hal tersebut pun membuat si Isaiah Scott ini menjadi juara baru untuk gelar NXT North American Champion guys. Dan sehingga kita pun mendapatkan update terakhir ya untuk NXT Great American Bash yang akan digelar di minggu depan, yang dimana ini merupakan acara spesial dari NXT ya sebagai perayaan NXT untuk kemerdekaan Amerika Serikat, yang dimana di show tersebut ada 4 pertandingan yang akan digelar. Yang pertama ini adalah pertandingan Adam Cole versus Kyle O'Reilly part 2, lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Tag Team Champion yang akan mempertemukan juara bertahan, yaitu MSK menghadapi penantangnya yaitu adalah Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher. Lalu pertandingan selanjutnya di mana ada Candice LeRae bersama Andy Hartwell harus mempertahankan gelarnya sebagai NXT Women Tag Team Champion menghadapi Io Shirai bersama Zoey Starks. Dan yang terakhir adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar $1 Million Champions. Juara bertahan itu adalah LA Knight yang akan menghadapi menantangnya yaitu adalah Cameron Grimes, dengan stipulasi tambahan yang dimana apabila Cameron Grimes kalah di pertandingan tersebut, maka dia harus menjadi butler bagi LA Knight begitu. Dan itu menjadi berita terakhir dari WWE di video kali ini. Kita berlanjut lagi dengan berita dari New Japan Pro Wrestling. Lebih tepatnya lagi ini adalah update dari New Japan Pro Wrestling Resurgence, yang dimana ada satu match pertama yang akan digelar di show tersebut gitu, adalah pertandingan
antara Jay White menghadapi David Finlay. Yang dimana di pertarungan tersebut tentunya Jay White akan mempertahankan gelarnya sebagai Never Openweight Championship untuk kali pertamanya di New Japan gitu ya, menghadapi David Finlay. Jadi dimana si Jay White itu sendiri dia memenangkan title tersebut ya dari Hiroshi Tanahashi setelah di event Wrestling Dontaku yang digelar di tanggal 3 Mei awal tahun ini. Dan David Finlay pun berhak menantang Jay White setelah dia sebelumnya berhasil mengeliminasi Jay White ya di babak quarter final di New Japan Cup tahun ini gitu guys. Dan selain pertandingan antara Jay White dan juga David Finlay, New Japan Resurgence ini pun dipastikan akan dihadiri oleh superstar New Japan lainnya ya, yang sebagian besar hadir berasal daripada New Japan Strong ya, seperti Tom Lawler yang merupakan Strong Openweight Champion, lalu juga ada Fred Rosser, Ren Narita, dan masih banyak lainnya, nama lainnya gitu. Untuk New Japan Resurgence ini sendiri pun akan menjadi live event daripada New Japan untuk pertama kalinya sejak era pandemi gitu. Yang dimana untuk show ini sendiri pun akan digelar di tanggal 14 Agustus mendatang guys di Los Angeles. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita dari AEW yang akan gua bawakan dulu dari berita hasil show AEW Dynamite edisi 30 Juni 2021 yang dibuka dengan pertandingan tag team match antara Eddie Kingston bersama Penta El Zero menghadapi The Young Bucks gitu ya. Yang bisa dibilang ini merupakan pembuka yang sangat amat bagus ya. Bisa dibilang bahwa The Young Bucks ini selalu memberikan pertandingan pembuka atau pertandingan yang sangat baik ya selama mereka bertanding sebagai pembuka dalam suatu show gitu ya, selama di Dynamite ini gitu. Yang dimana di pertandingan tersebut ya ada stipulasi khusus di pertandingan tersebut yang berlaku, yang dimana apabila Eddie Kingston dan juga Penta El Zero itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut, mereka berhak untuk menantang The Young Bucks untuk gelar AEW World Tag Team Champions. Dan tentunya Eddie Kingston dan juga Penta El Zero ini berhasil keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut ya. Setelah ada satu momen yang dimana The Good Brothers, rekan daripada Young Bucks itu, hadir ke arena pertandingan guna untuk mengintervensi pihak ofisial yang menjalani pertandingan tersebut. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh rekan The Young Bucks lainnya yaitu Brandon Cutler untuk menyemprotkan spray ke wajah daripada Penta El Zero. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yang dimana spray yang disemprotkan Brandon Cutler ini bukan mengenai Penta El Zero, melainkan mengenai Matt Jackson dari The Young Bucks. Dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Penta El Zero setelah sebelumnya Brandon Cutler ini berhasil dihentikan dengan kedatangan Frankie Kazarian yang membantu Eddie Kingston dan juga Penta El Zero. Dan hal tersebut pun bisa diakhiri oleh Penta El Zero, yang dimana dia berhasil mengeksekusi finishing move yaitu Fear Factor terhadap Matt Jackson dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen interview dari Tony Schiavone, yang dimana dia menginterview The Man of the Year yaitu Scorpio Sky dan juga Ethan Page. Yang dimana dalam interview tersebut Tony Schiavone menanyakan Ethan Page ya mengenai coffin match-nya menghadapi Darby Allin gitu ya. Yang dimana apa alasannya dia memilih pertandingan tersebut, dan Ethan Page pun menjawab walaupun dirinya bersama Scorpio Sky ini sudah mengalahkan Darby Allin ya di pertandingan handicap match di episode 18 Juni daripada AEW Dynamite, kemenangan tersebut tidak tidak membuat si Ethan Page ini berpuas diri. Dia masih menginginkan untuk mengakhiri karir daripada Darby Allin ya di AEW. Coffin match lah merupakan hal yang paling tepat ya guna Ethan Page ini mengakhiri karir daripada si Darby Allin gitu ya. Namun sesi interview pun harus dihentikan karena Sting dan juga Darby Allin pun memasuki arena pertandingan dan menyerang Ethan Page dan juga Scorpio Sky. Dan atas serangan tersebut gitu ya, Ethan Page pun menolak untuk menggelar coffin match sebelum Darby Allin membuat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya tidak akan menyerang Ethan Page sebelum coffin match itu dilaksanakan. Karena
Ethan Page menginginkan menghadapi Darby Allin ya di coffin match yang akan datang itu dalam kondisi 100% gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan sesi interview kedua di malam tersebut, yaitu sesi interview antara Kenny Omega dengan Tony Schiavone, yang dimana di interview tersebut ya Kenny Omega itu menjelaskan bahwa dirinya sudah mengalahkan semua lawannya untuk gelar AEW World Tag Team untuk gelar AEW World Championship, dimulai dari Jon Moxley, Pac hingga Orange Cassidy, dan bahkan akhir ini ya di minggu lalu dia pun mengalahkan bintang muda AEW yaitu Jungle Boy, sehingga menurut Kenny Omega sudah tidak ada orang lain yang pantas untuk menantang dirinya untuk gelar AEW World Championship, dan dia pun memutuskan untuk absen beberapa waktu ya karena sudah tidak ada penantang lagi. Namun di tengah-tengah sesi interview kembali lagi ya kita melihat adanya intervensi yang kini dilakukan oleh The Dark Order, yang dimana Evil Uno daripada The Dark Order pun mengatakan bahwa Kenny Omega melewatkan satu orang karena masih ada satu orang lain lagi yang masih layak untuk menantang Kenny Omega bagi gelar AEW World Champions, yaitu Hangman Page, yang dimana memang Hangman Page ini kini memang menempati posisi number 1 ya untuk klasemen divisi pria gitu. Mendengar pernyataan yang dikeluarkan oleh si Evil Uno gitu ya, Kenny Omega pun menolak apa yang dikatakan Evil Uno ya, dengan menyatakan bahwa merasa bahwa si Evil Uno pun tidak berhak mewakili Hangman Page ya atas pernyataan tersebut, dan Kenny Omega pun merasa bahwa Hangman Page ini tidak akan berani ya untuk menantang Kenny Omega untuk gelar AEW World Champions ya gitu guys. Dan memang hingga sesi interview itu pun berakhir, kita tidak melihat adanya si Hangman Page pun hadir ke sesi interview tersebut untuk menjustifikasi apa yang dikatakan oleh Evil Uno gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar TNT Champions ya antara Brian Pillman yang menantang Miro, yang dimana di pertandingan tersebut tentunya Miro ini berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah ya seperti di pertandingan sebelum-sebelumnya, dan dia pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya yaitu The Game Over dan memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan kita pun berlanjut lagi dengan tag team match antara Dr. Britt Baker bersama Rebel yang menghadapi Nyla Rose bersama Vicky Guerrero, yang dimana pertandingan ini pun menjadi bagian daripada storyline antara Britt Baker dengan Nyla Rose ya dalam memperebutkan gelar AEW World Women Championship gitu. Dan di pertandingan tersebut Dr. Britt Baker bersama Rebel berhasil keluar sebagai pemenang ya setelah Vicky Guerrero itu menyerah ya via submission setelah sebelumnya Dr. Britt Baker ini berhasil mengeksekusi kuncian khasnya yaitu The Claw ya terhadap Vicky Guerrero. Namun ada hal yang disayangkan yang terjadi di pertandingan tersebut karena Rebel ini ternyata mengalami cedera ya di pertandingan tersebut. Lebih tepatnya lagi dia mengalami dislocating kneecaps-nya atau dislokasi daripada tempurung lututnya, yang membuat dia pun tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut dan harus dibopong oleh pihak ofisial ya dalam meninggalkan arena pertandingan tersebut gitu. Dan kita pun melihat ya pasca pertandingan tersebut berakhir, Dr. Britt Baker pun mendapat serangan dari Nyla Rose yang dimana dia pun mendapatkan powerbomb, yang dimana si Nyla Rose itu melempar si Dr. Britt Baker ke meja yang berada di arena pertandingan gitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan main event di malam tersebut yaitu pertandingan MJF versus Sammy Guevara, yang bisa dibilang pertandingan ini merupakan salah satu pertandingan terbaik di AEW Dynamite gitu ya. Seperti yang kita lihat pertandingan itu pun memperlihatkan bahwa MJF dan juga Sammy Guevara adalah bintang masa depan bagi dunia pro wrestling, tidak hanya bagi AEW gitu guys. Dan pada akhirnya ya MJF ini berhasil keluar sebagai pemenang setelah adanya intervensi daripada Shawn Spears dan Wardlow ya, yang dimana Shawn Spears ya yang merupakan rekan daripada MJF di The Pinnacle ini muncul pertama kali, yang dimana hal tersebut pun membuat si Chris Jericho yang merupakan rekan daripada Sammy Guevara daripada The Inner Circle ini pun
mencoba untuk membantu. Namun hal tersebut pun harus gagal setelah sebelumnya Wardlow yang merupakan rekan daripada MJF juga di The Pinnacle itu sudah menunggu Chris Jericho di announcer yang berhasil mencegah si Chris Jericho untuk menolong Sammy Guevara. Sehingga hal tersebut pun membuat si Shawn Spears pun secara leluasa berhasil membantu MJF untuk menangani pertandingan tersebut dengan memukulkan kursi atau melakukan chair shot ya terhadap si Sammy Guevara, sehingga MJF pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys. Dan kita pun dan hal tersebut pun menjadi pertandingan terakhir untuk episode AEW Dynamite edisi 30 Juni 2021. Namun yang menjadi penutup daripada show tersebut adalah penayangan daripada video kompilasi daripada AEW Dynamite selama Daily Place era, atau menjadi video perpisahan daripada AEW Dynamite dengan home base-nya selama ini Daily Place, yang dimana video tersebut pun berisikan momen-momen penting daripada AEW Dynamite ya selama mereka digelar di Daily Place ya. Dan salah satu momen yang paling gua buat terharu yaitu adalah momen penghormatan daripada almarhum Brody Lee ya, yang merupakan mantan TNT Champion dari AEW. Dan secara detail sih sebenarnya gua nggak bisa menjelaskan ya. Dan sebenarnya ini kalian perlu tonton secara langsung ya video ini, dan gua akan memberikan linknya ya untuk menonton video ini di kolom deskripsi. Dan kalian bisa nilai sendiri ya. Dan tentunya apabila kalian memang mengikuti AEW Dynamite, pasti ya kalian akan mengerti apa yang gua maksud gitu ya. Karena ini a very nice video ya, a very nice tribute video for the fans, for the Daily Place, dan for everyone, bahkan para talent dan juga para staff AEW itu sendiri gitu guys. Oke, kita berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, masih dari AEW. Lebih tepat ini dari jajaran backstage-nya ya, backstage staff, yang dimana AEW baru saja mendapatkan produser barunya yaitu Sanjay Dutt, yang dimana untuk Sanjay Dutt ini sendiri memang beberapa hari terakhir menjadi pemberitaan yang cukup hangat ya, dimana beberapa hari terakhir dia baru saja meninggalkan WWE ya, atau seperti yang dilaporkan oleh Dave Meltzer ya, bahwa 2 minggu yang lalu Sanjay Dutt baru saja meninggalkan WWE. Dan seperti yang dilaporkan oleh PW Insider dan di episode 30 Juni kemarin gitu ya, Sanjay Dutt ini terlihat di area backstage daripada AEW, dan dikonfirmasi bahwa Sanjay Dutt ini sudah mengikat kontrak dengan AEW dan menjadi produser ya untuk promotion tersebut gitu. Dan untuk Sanjay Dutt itu sendiri ya, sebelum dia bergabung ke WWE, dia memang berkecimpung di dunia pro wrestling sebagai penggulat juga ya tentunya, dimana dia menghabiskan masa karirnya sebagai penggulat sebagian besar itu di Impact Wrestling, yang dimana dia merupakan salah satu bintang terbesar ya untuk sebagai penggulat keturunan India, dan hingga akhirnya dia pun memutuskan pensiun ya sebagai penggulat itu di tahun 2017 gitu. Selain itu ya, selain mengenai update mengenai Sanjay Dutt, gue juga ada update ya mengenai show AEW minggu depan yaitu AEW Road Rager. Untuk match cardnya mereka ini sudah ada 6 match yang akan digelar. Yang pertama ini adalah pertandingan untuk gelar AEW Tag Team Champions yang mempertemukan The Young Bucks menghadapi Penta El Zero bersama Eddie Kingston tentunya. Lalu kita juga akan melihat adanya debut daripada Andrade El Idolo yang akan menghadapi Matt Sydal. Dan selanjutnya ini ada pertandingan antara The Inner Circle versus The Pinnacle, yang dimana ini berformat 6-man tag team match. Dan untuk The Inner Circle itu sendiri akan diwakili oleh Santana, Ortiz, dan juga Jack Hager. Sedangkan The Pinnacle akan diwakili oleh FTR dan juga Wardlow. Dan selanjutnya juga ada pertandingan antara The Nightmare Family yang akan diwakili oleh Cody Rhodes akan menghadapi leader daripada The Factory yaitu QT Marshall, yang dimana keduanya ini akan bertanding dalam strap match. Dan selanjutnya kita juga akan melihat adanya mixed match tag team match antara Orange Cassidy bersama Chris Statlander menghadapi The Bunny bersama The Blade. Dan yang terakhir ada sesi promo antara MJF bersama Chris Jericho
sebagai sesi pemanasan ya, sebelum mereka berdua akan saling berhadapan gitu guys. Dan selain update mengenai AEW Road Rangers, gue juga ada update mengenai AEW Fighter Face ya. Lebih tepatnya lagi adalah Fighter Face malam pertama, yang dimana di Fighter Face malam pertama ini ada satu match yang akan digelar, yang dipastikan akan digelar, yaitu pertandingan untuk memperebutkan gelar FTW antara Ricky Starks menghadapi Brian Cage gitu ya. Dan memang ya pertandingan itu digelar karena untuk tim Test ini sendiri di beberapa episode terakhir ini mengalami keretakan ya. Setelah sebelumnya Brian Cage ini menolak mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya di tim Test pada saat dia menghadapi Hangman Page ya, yang berakhir memang kekalahan bagi Brian Cage gitu. Dan lantaran hal tersebut pun membuat adanya perpecahan, terutama baik antara Brian Cage dan juga Ricky Stark gitu guys. Dan pada akhirnya ya terjadilah pertandingan untuk memperebutkan FTW di Fighter Fest malam pertama nanti gitu. Dan selain itu juga ya, untuk di Fighter Fest ya, kemungkinan ada pertandingan lainnya yang akan dilaksanakan, yaitu coffin match antara Ethan Page menghadapi Darby Allin, yang sebelumnya memang awalnya pertandingan tersebut akan digelar di Road Rangers, namun batal dilaksanakan atas apa serangan yang dilakukan oleh Darby Allin dan juga Sting lakukan ya di episode AEW Dynamite tanggal 30 Juni kemarin gitu guys. The rest you know lah, kan udah gua sebutkan ya di resume show tadi. Dan itu saja sih berita yang bisa gua sampaikan di video kali ini gitu ya. Dan silahkan like ya apabila kalian menyukai video kali ini. Dan gua ingin tahu ya, menurut kalian momen terbaik daripada AEW Dynamite selama The Daily Place era itu apa? Gua ingin tahu, silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau menurut gua momen terbaik daripada AEW Dynamite ya selama Daily Place era itu adalah pada saat momen penghormatan bagi almarhum John Huber aka Brody Lee, dan juga momen pada saat Kenny Omega memenangkan gelar AEW World Heavyweight Championship. Walaupun memang itu bukanlah pertandingan terbaik sepanjang sejarah AEW, namun itu adalah momen yang gua tunggu-tunggu selama AEW berjalan gitu guys. So, gua ingin tahu menurut kalian momen terbaik AEW apa ya selama di Daily Place era? Silahkan isi di kolom komentar sekali lagi. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Mr. Villain 88, silahkan subscribe. Karena di channel ini kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya dari WWE, namun kalian juga mendapatkan update dari AEW, Ring of Honor, New Japan, dan banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya, bye-bye.